Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin, soimun, soimat yang dirahmati Allah, di antara tujuan disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk membentuk pribadi muslim yang soleh, yang bertakwa, baik secara pribadi maupun secara sosial. Namun dalam proses mencapai kesolehan tersebut, ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh setiap muslim. Di antaranya ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi yang oleh para sejarawan Barat disebut sebagai seseorang yang tidak hanya piawai dalam memainkan pedang, tetapi juga piawai dalam memainkan kata. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib banyak dikutip oleh para ulama yang lain. Di antaranya ada 5 hambatan yang mungkin dihadapi oleh seorang muslim untuk mencapai kesolehan. Dikatakan dalam sebuah asar, laula khamsu hisolin lasoron nasu kulluhum solihin. Seandainya tidak ada 5 hal atau 5 perkara, maka setiap orang akan menjadi soleh. Atau mafhum mukhalafahnya adalah kelima hal ini dapat menghambat akan kesolehan seseorang. Yang pertama, faktor pertama yang menghambat kesolehan seseorang adalah al-qana'atu bil jahli, atau dalam terjemah sederhananya, merasa puas dengan ketidaktahuan, merasa puas dengan kebodohan. Seseorang yang merasa tahu cenderung tidak ingin lagi untuk belajar. Ada 4 tipe manusia menurut Imam Khalil bin Ahmad. Yang pertama, ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Dan yang keempat, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang paling bahaya dan harus kita hindari adalah yang keempat, yaitu tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Tipikal seperti ini sulit untuk menjadi pribadi yang soleh. Ketika seseorang berhenti untuk mencari tahu, berhenti untuk belajar, maka hampir dipastikan orang tersebut berpotensi sulit untuk menjadi pribadi yang soleh. Maka orang soleh adalah orang yang tidak pernah berhenti melakukan proses belajar, bertransformasi terhadap ilmu, memperkaya hazanah, perspektif, falsafah hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang menjadi penghambat seseorang untuk menjadi soleh adalah al-hirsu ala dunya, yaitu rakus, tamak, ambisi berlebih terhadap dunia. Dikatakan dalam sebuah adagium Arab, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwa cinta berlebih terhadap dunia merupakan pangkal dari segala kerusakan, pangkal dari segala keburukan,
pangkal dari segala kesalahan. Bahkan lahirnya perilaku korup itu juga disebabkan karena cinta dunia yang berlebihan. Ada dialog menarik antara Khosrau Anushirwan, Raja Persia, dengan seseorang. Khosrau Anushirwan ditanya, mengapa orang makan bisa kenyang dari makanan, sementara orang yang korupsi, orang yang mencari uang tidak pernah kenyang dari apa yang dicarinya. Kemudian Khosrau Anushirwan menjawab bahwa makanan itu dimakan dan masuk ke dalam perut. Perut tidak bisa bertambah, sehingga seseorang bisa merasa kenyang dan puas. Sementara orang yang mencari harta itu masuk ke dalam khizanah, ya, lemari, atau dalam konteks sekarang itu adalah mungkin bisa dompet, ATM, bank, dan seterusnya. Benda-benda tadi itu bisa memungkinkan untuk terus bertambah, sehingga seseorang tidak pernah merasa puas dalam mencari harta. Maka orang yang tamak berlebihan terhadap dunia adalah orang yang berpotensi sulit untuk menjadi pribadi yang soleh. Yang ketiga yang menghambat seseorang menjadi pribadi yang soleh adalah asyuhu bil fadli, atau dalam redaksi lain al-bukhlu bil fadli atau al-bukhlu biziyadah. Kikir, bakhil, tidak mau berbagi dengan kelebihan yang dimiliki, individualis, memonopoli kebahagiaan sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, tidak punya empati terhadap sekitar, yang dalam bahasa psikologi disebut dengan zero empati. Orang yang tidak punya empati, orang yang tidak punya nurani, hanya memikirkan diri sendiri, maka orang seperti ini itu sulit untuk bisa menjadi pribadi yang soleh. Yang keempat, hal yang bisa menghambat kesolehan seseorang adalah ar-riya'u fil amali, yaitu riya, ingin dilihat oleh orang lain dalam melakukan kebaikan, ingin selalu dipuji, ingin selalu diketahui oleh orang lain. Apa yang dia lakukan dari kebaikan, dunia harus mengetahui. Tipikal seperti ini, tipikal orang yang ingin selalu dilihat, diketahui, dan dipuji oleh orang lain, itu sulit untuk bisa menjadi pribadi yang saleh. Maka harus bagaimana? Maka seseorang harus ikhlas karena Allah dalam melakukan segala sesuatu. Ada ilustrasi menarik dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menggambarkan bahwa orang yang ikhlas itu seperti orang yang berjalan di atas padang pasir. Tidak terdengar langkahnya, tapi terlihat jejaknya. Nah, di antara indikator orang yang ikhlas itu adalah tidak terlihat kerjanya, tapi terlihat hasilnya, terasa manfaatnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjadi pribadi yang soleh, seseorang harus ikhlas beramal karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Yang kelima, yang menyebabkan seseorang sulit untuk menjadi pribadi yang soleh adalah al-i'jabu birra'yi, yaitu kagum, cinta pada diri sendiri, arogan akan kepemilikannya, merasa bahwa diri yang paling baik dan orang lain tidak demikian. Al-i'jabu birra'yi ini merupakan indikator akan kebodohan seseorang. Dikatakan dalam sebuah adagium Arab, al-i'jabul mar'i binafsihi dalilun ala dha'fi aqlihi. Kekaguman orang pada dirinya itu menunjukkan akan kelemahan akalnya. Orang yang memiliki tipikal seperti ini sulit untuk menghargai, menilai baik orang lain. Dia tidak akan mengagumi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh karena itu,
tipikal orang seperti ini sulit untuk bisa menjadi pribadi yang soleh. Mungkin ada kisah menarik dari mitologi Yunani tentang Narsisus, ya. Narsisus, seorang yang rupawan, seorang yang banyak disukai oleh lawan jenisnya, tetapi dia sendiri tidak tahu rupanya seperti apa. Dia hanya tahu bahwa dia itu disukai oleh banyak orang dan dia pun sangat menyukai dirinya. Pada suatu ketika Narsisus melewati sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Di sungai itu dia melihat bayangannya sendiri, kemudian dia terkagum-kagum dengan bayangannya sehingga dia ingin menggapai bayangan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dia menggapai bayangan tersebut dan dia jatuh ke dalam sungai lalu kemudian meninggal. Itu mengilustrasikan bahwa orang yang cinta pada dirinya, terlalu kagum pada dirinya, itu bisa mati dengan sendirinya. Oleh karena itu, sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan harus dihindari dalam rangka mencapai pribadi yang soleh. Hadirin, para soimun dan soimat yang dirahmati Allah, itu tadi 5 hal yang dapat menghambat kesolehan seseorang. Yang pertama yaitu al-qanaatu bil jahli, puas dengan ketidaktahuan. Yang kedua al-hirsu ala dunya, tamak rakus terhadap dunia. Yang ketiga asyuhu bil fadli, kikir bahil terhadap kelebihan. Yang keempat ar-riya fil amal, riya dalam beramal. Yang kelima al-i'jabu bir ra'yi, kagum terhadap diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di momentum puasa kali ini kita dapat menghindari 5 hal yang dapat menghambat kesolehan tadi, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.